Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Siti Mirahati Nurul Zabzami dengan NIM 133250095. Nah, pada video kali ini aku akan membahas materi tentang revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pertanian dunia yang membawa perubahan besar pada cara manusia memproduksi dan mengelola pangan. Melalui video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian, sejarah revolusi pertanian hijau, dampak negatif, dampak positif, serta relevansinya terhadap pertanian Indonesia. Nah, setelah memahami gambaran umum tentang revolusi hijau, saya akan menjelaskan materi ini secara bertahap melalui pengertian terlebih dahulu. Revolusi hijau itu sebenarnya adalah upaya besar untuk memajukan pertanian dengan bantuan teknologi. Gerakan ini mulai berkembang sekitar tahun 1940-an sampai 1070-an, ketika banyak negara mulai mencari cara agar produksi pangan bisa meningkat dan mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Revolusi ini ditandai dengan penerapan teknologi pertanian modern meningkatkan hasil produksi pangan, terutama tanaman seperti padi, gandum, dan jagung. Awalnya, revolusi hijau berkembang di beberapa negara seperti Meksiko, India, dan Filipina. Lalu konsepnya menyebar ke banyak negara lain termasuk Indonesia. Tokoh penting dalam revolusi hijau yaitu adalah Norman Borlaug. Beliau adalah seorang ilmuwan pertanian yang mengembangkan varietas gandum unggul yang berproduksi tinggi dan tahan penyakit. Keberhasilan ini kemudian diadopsi oleh beberapa banyak negara termasuk oleh Indonesia. Di Indonesia, revolusi hijau mulai diterapkan secara intensif pada akhir tahun 1960-an melalui program BIMAS dan IMNAS dengan tujuan mencapai swasembada pangan khususnya beras. Setelah mengetahui latar belakang dan sejarahnya revolusi hijau, sekarang kita masuk dalam pembahasan berikut, yaitu perubahan yang terjadi dalam metode produksi pertanian akibat revolusi hijau. Perubahan dalam metode produksi pertanian revolusi hijau membawa perubahan besar dalam metode produksi pertanian Indonesia. Antara lain, penggunaan bibit unggul, yaitu varietas tanaman yang memiliki produktivitas tinggi, umur panen lebih singkat, dan tahan terhadap hama atau penyakit tertentu. Yang kedua, ada penggunaan pupuk kimia yang untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, ada pengembangan sistem irigasi teknis yang lebih teratur untuk menjamin ketersediaan air sepanjang musim hujan. Nah, untuk memperkuat penjelasan ini, saya akan melakukan wawancara kepada petani di sekitar rumah saya. Nah, sekarang saya sudah bersama petani yang berada di sekitar rumah saya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, Pak? Nama saya Wahyono. Gimana ya, Pak? Kira-kira bapaknya ini komoditas pertaniannya apa ya? Jagung. Nah, kan sekarang pertanian sudah banyak pakai teknologi modern ya, Pak. Sejak kapan Bapak mulai menggunakan benih unggul dan menggunakan pupuk modern? Kurang lebih sejak tahun berapa ya? 2021. Waktu itu ada penyuluhan dari kelompok tani dan dinas pertanian. Nah, jadi kami mulai coba benih unggul itu dan pemupukan yang lebih teratur. Nah, setelah penggunaannya itu ada perubahan yang paling kerasa atau signifikan gitu nggak ya, Pak? Kira-kira? Yang paling kerasa itu hasil panennya lebih banyak dan lebih seragam sih. Perawatannya juga jadi lebih jelas karena sudah ada kayak panduannya itu. Kalau dibandingkan dulu dengan yang sekarang itu lebih terbantu atau malah lebih susah atau ribet gitu sih, Pak? Kalau menurut saya sih lebih terbantu ya, Pak ya. Memang butuh biaya, tapi hasilnya sebanding dengan kami jadi lebih paham cara bertani lebih baik. Oke, Pak, makasih ya, Pak. Nah, setelah melihat pembahasan dari wawancara tadi, saya akan lanjutkan materi ini dengan membahas dampak positif dan negatif revolusi hijau.
Dampak positif revolusi hijau yaitu produksi pangan meningkat cukup signifikan dibandingkan cara bertani tradisional. Tercapainya swasembada beras di Indonesia pada tahun 1984, menurunnya angka kelaparan dan krisis pangan, meningkatnya pendapatan petani karena hasil panen yang lebih melimpah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi pada pertanian dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus-menerus meningkat. Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, revolusi hijau juga memiliki sisi lain yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, saya akan membahas dampak-dampak negatif terhadap revolusi hijau. Dampak negatif diantara lainnya yaitu kualitas tanah bisa saja menurun jika pupuk pestisida selalu digunakan secara terus-menerus dan berlebihan. Selanjutnya, ketergantungan petani terhadap input kimia seperti pupuk dan pestisida. Menurunnya keanekaragaman hayati karena penggunaan varietas tanaman yang seragam. Munculnya masalah lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Dampak-dampak ini menjadi tantangan serius bagi kehidupan keberlanjutan petani dalam jangka yang panjang. Setelah mengetahui dampak positif dan negatifnya revolusi hijau, pertanyaan selanjutnya, apakah revolusi hijau ini mampu berlanjut hingga saat ini? Nah, di bagian ini aku akan membahas relevansinya bagi pertanian Indonesia saat ini. Kalau dilihat sekarang, revolusi hijau sebenarnya masih relevan, tapi tentu perlu disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu dan tantangan pertanian saat ini. Indonesia perlu mengembangkan pertanian yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungannya. Perlu dilakukan pendekatan-pendekatan seperti pendekatan penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, diverifikasi tanaman, dan pemanfaatan teknologi digital pertanian. Selanjutnya ini akan menjadi langkah penting untuk melanjutkan semangat revolusi hijau dengan cara yang lebih ramah kepada lingkungan. Nah, sebagai penutup pembahasan materi kita pada kali ini, saya akan membahas materi secara singkat terkait revolusi hijau. Bahwa revolusi hijau merupakan upaya besar dalam peningkatan produksi pangan melalui penerapan teknologi pertanian modern. Revolusi ini membawa dampak positif berupa peningkatan produksi, namun juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Karena itu, ke depan diperlukan keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan agar sektor pertanian Indonesia dapat terus berkembang dan berlanjut, mampu memenuhi kebutuhan pangan generasi sekarang yang akan mendatang. Sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang revolusi hijau. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.